Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2892150244 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro mengenai teori produksi dengan Bapak Sumardi selaku dengan dosen pengampu. Pengertian produksi. 1. Proses mengubah input menjadi output. Kedua, produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Yang ketiga, input, lalu proses, lalu output. Selanjutnya, the organization of production. Yang pertama, input, kedua, labor, capital, land. Ketiga, ada fiction input, keempat, variable input, kelima, short run atau jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana hanya beberapa input variabel yang dapat disesuaikan. Dalam short run, faktor-faktor yang tetap, seperti pabrik dan peralatan tidak dapat diubah secara penuh atau disesuaikan. Keenam, long run atau jangka panjang. Jangka panjang sendiri ialah periode di mana semua faktor yang digunakan oleh perusahaan, termasuk modal, dapat diubah. Yang pertama, fungsi produksi satu input variabel. Kedua, ada fungsi produksi satu output dua input. Fungsi produksi. Hubungan antara jumlah output Q dengan jumlah input yang dipergunakan dalam proses produksi X1, X2, X3, Xn. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, Xn, di mana Q sama dengan output, X sama dengan input. Fungsi produksi. Fungsi produksi. Apabila input yang dipergunakan dalam proses produksi hanya terdiri dari modal K dan tenaga kerja L, maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F dalam kurung K L tutup kurung, di mana Q sama dengan output, K sama dengan input modal atau kapital, L sama dengan input tenaga kerja atau labor. Fungsi produksi satu input variabel. Fungsi produksi satu input variabel. Yang pertama, dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. Kedua, apabila input modal K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F dalam kurung L tutup kurung. Ini adalah tabel pengaruh perubahan tenaga kerja atas produksi beras. Kalau yang ini adalah kurva produksi total atau produksi rata-rata dan produk marginal. Yang selanjutnya ada kurva produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Tahap 1. Menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap 2. Produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap 3. Penambahan tenaga kerja menurunkan totalitas produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.